Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang dibentuk dalam proses. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 tertulis, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, setiap orang percaya tentu ingin hidup yang diberkati, hidup yang lancar, hidup yang penuh dengan kemenangan. Namun kenyataannya hidup orang percaya tidak pernah lepas dari proses yang sering kali tidak nyaman, menyakitkan, dan membingungkan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mengizinkan kesengsaraan? Mengapa setelah percaya kepada Kristus, hidup tidak otomatis menjadi mudah? Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 memberikan jawaban yang sangat mendalam. Tuhan tidak hanya bekerja melalui berkat, tetapi juga melalui proses. Dan di dalam proses itulah karakter orang percaya dibentuk. Yang pertama, kesengsaraan adalah pintu masuk proses Allah. Paulus berkata sesuatu yang sangat mengejutkan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini terdengar bertolak belakang dengan logika manusia. Tidak ada orang yang secara alami ingin menderita. Namun, Paulus sedang tidak memuliakan penderitaan itu sendiri, melainkan tujuan Allah di balik penderitaan. Yang pertama, kesengsaraan bukan tanda Allah meninggalkan kita. Banyak orang berpikir kalau hidup saya susah, berarti Tuhan tidak sayang. Kalau saya benar, seharusnya hidup saya lancar. Tetapi Alkitab menunjukkan sebaliknya. Yusuf dibentuk melalui penjara, Musa dibentuk melalui padang gurun, Daud dibentuk melalui pelarian, bahkan Yesus sendiri dibentuk melalui penderitaan. Artinya, kesengsaraan bukan bukti ketiadaan Allah, tetapi seringkali bukti keterlibatan Allah. Dan yang kedua, kesengsaraan adalah bahan mentah pembentukan. Ibarat emas yang dimurnikan dengan api, iman tidak dimurnikan di zona nyaman. Tanpa tekanan tidak ada pertumbuhan, tanpa proses tidak ada kedewasaan. Yang kedua, kesengsaraan melahirkan ketekunan. Paulus melanjutkan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kata ketekunan di sini berarti daya tahan untuk tetap berdiri, bukan lari, bukan menyerah. Yang pertama, ketekunan tidak lahir dari teori tetapi pengalaman. Tidak ada orang yang tiba-tiba tekun tanpa pernah diuji. Ketekunan lahir ketika kita ingin menyerah tetapi memilih tetap setia. Kita lelah berdoa tetapi tetap berdoa. Kita tidak mengerti tetapi tetap percaya. Yang kedua, ketekunan mengubah cara kita memandang hidup. Orang yang tekun tidak mudah goyah oleh keadaan, tidak langsung menyalahkan Tuhan, tidak hidup berdasarkan perasaan semata. Jadi Tuhan lebih tertarik membentuk ketekunan kita daripada sekedar mengubah situasi kita. Yang ketiga, ketekunan menghasilkan tahan uji atau karakter. Selanjutnya Paulus berkata, ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji berarti karakter yang teruji, karakter yang sudah melewati proses dan terbukti asli. Yang pertama, karakter tidak dibentuk dalam kenyamanan. Karakter sejati terlihat saat doa belum dijawab, saat kita diperlakukan tidak adil, saat kesetiaan kita tidak dihargai. Emas asli tidak takut api, karena api justru membuktikan kemurniannya. Yang kedua, Tuhan lebih fokus pada siapa kita, bukan hanya apa yang kita miliki. Dunia mengajarkan kita untuk mengejar kesuksesan, jabatan, dan pengakuan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengejar kerendahan hati, kesetiaan, ketaatan, kedewasaan rohani. Jadi lebih baik karakter terbentuk daripada hidup tampak sukses tetapi kosong di hadapan Tuhan. Yang keempat, tahan uji, melahirkan pengharapan. Akhir dari proses ini adalah
Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ini bukan pengharapan yang rapuh, tetapi pengharapan yang kokoh. Yang pertama, pengharapan yang lahir dari proses tidak mudah runtuh. Orang yang pernah melewati lembah bersama Tuhan tidak mudah putus asa, tidak mudah panik, tidak mudah kehilangan iman. Karena ia tahu kalau Tuhan pernah menolongku dulu, dia juga sanggup menolongku sekarang. Yang kedua, pengharapan itu berakar pada kesetiaan Allah. Pengharapan orang percaya bukan optimisme kosong, tetapi keyakinan bahwa Tuhan setia, Tuhan berdaulat, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, jangan pernah menolak proses. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Roma 5 ayat 3 dan 4 ini mengajarkan kita satu kebenaran penting, yaitu proses tidak pernah sia-sia di tangan Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang dalam kesengsaraan, dalam penantian yang panjang, dalam pergumulan yang melelahkan. Jangan buru-buru minta proses itu berhenti. Mintalah agar Tuhan menyempurnakan pekerjaannya di dalam kita. Karena apa saudaraku? Karena kesengsaraan membentuk ketekunan, ketekunan membentuk karakter, melahirkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan mempermalukan kita. Salam pemenang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.